Tes tes 1 2 3. Terdengar suara saya? Iya Pak, kedengaran Pak. Oke. Baik. Ya, hari ini kita akan melakukan komputasi ya, menggunakan SREC ya. Saya sudah share kepada kalian softwarenya ya. Jadi yang kemarin belum dapat SREC sudah tentunya sudah bisa menginstalnya ya. Kemarin yang bermasalah siapa? Togi ya. Togi Iya Pak. sama Sydney udah berhasil. Udah Pak. Saya sudah berhasil Pak. Yang lain juga nggak ada masalah ya, berarti udah bisa running kan ya? Udah bisa. Ya, oke. Baik, jadi kita di sini akan coba untuk melihat tentang penambahan fitur yang terkait dengan burn up. Ya. Oke, nanti yang belum presensi nanti di akhir ya, pada waktu kita membahas tentang SREC ini di ARN itu kan kita tidak melakukan perhitungan burn up ya. Nah, di sini kita akan menambahkan itu fitur perhitungan burn up ya. Nah, tentunya kita mulai dari sel yang sederhana yaitu pin cell ya. Dan perlu diketahui juga bahwa perhitungannya ini adalah memang perhitungan perhitungan burn up-nya itu adalah di level sel ya. Jadi kita melakukan, kalau Anda ingat bagaimana cara kita melakukan modeling yang sampai teras itu kan dari sel kemudian masuk ke field assembly kemudian masuk ke teras gitu ya. Urutannya seperti itu. Nah, ini burn up-nya itu kita lakukan di level sel ya. Kemudian perhitungan itu yang kemudian akan dibawa, misalnya nanti akan masuk ke tingkat field assembly gitu. Nah, kemudian hasilnya nanti dilanjutkan untuk ke level teras ya. Nah, kita di sini masih menggunakan SREC ya, tapi artinya itu tadi burn up-nya di level sel. Nah, nanti sebenarnya ada code lain yang kita sebut sebagai Corben ya, COREBN ya, Corben gitu. Nah, Corben ini nanti melakukan perhitungan burn up-nya di level teras ya. Jadi sebenarnya startnya mirip ya seperti dari SREC itu, dari PIC, tapi kemudian fitur untuk untuk yang terkait dengan manajemen terasnya sebenarnya lebih kompleks ya, lebih lengkap ini ya, bisa diakomodasi pada pada Corben ya. Cuma kita di kuliah ini kita tidak menggunakan Corben ya, karena nanti harus mulai lagi lihat satu persatu baris per barisnya lagi. Ya, kayak gitu. Ya, jadi fiturnya itu nanti bisa ini kalau kita mau melakukan proses reviewing itu bisa dilakukan dengan lebih akurat tentunya di perhitungan menggunakan Corben. Namun demikian bukan berarti yang menggunakan SREC ini tidak bisa gitu ya. Kita bisa, tapi ya nanti ada perhitungan-perhitungan yang mungkin tidak benar-benar tepat gitu ya. Nanti kalau aktualnya sih nanti harus perlu divalidasi ya dengan data eksperimen atau data dari pembangkitnya ya, kayak gitu. Nah, jadi sekarang kita lihat ya, yang kita mulai dari ini ya, dari manual ya. Ini kalau suara saya lancar nggak ya? Putus-putus atau tidak ya?
Pak. Lancar, Pak. Iya. Lancar, Pak. Oke. Lancar. Ya, saya coba share. Kita masuk ke sini dulu ya. Manualnya Shrek ya. Kita mulai dari belakang ya, dari teorinya dulu. Biar kita tahu seperti apa. Ini di 7.7 itu di 288. 288 ini berapa ini? Oh, belum. 288. Terus perturbasi. Nah ini ya, kita lihat dari teorinya dulu ya. Nah, apa yang dilakukan di Shrek ya? Ini untuk perhitungan apa namanya burn up ya. Di sini disebutkan ada 2 time step unit yang digunakan di Shrek ya. Yang pertama ini adalah apa namanya interval waktunya itu lebar ya. Broad keliru. Ini ya, relatively broad time interval ya. Di interval waktunya itu lebar. Yang satunya itu adalah substep unit in step burn up step, in each burn up step ya. Jadi ini delta T-nya lebih sempit ya. Nah, kan Anda kan sudah belajar itu ya di komputasi nuklir ya, yang initial value problem ya. Ini kita buat apa namanya time step seperti ini ya. Ini kan T ya waktu, berarti di sini lebarnya ini adalah delta T. Oke. Nah di sini yang pertama ini time intervalnya itu lebar ya. Tapi di dalam time interval ini nanti akan dibagi lagi menjadi beberapa sub. Ya, ada delta T yang lebih kecil-kecil di sini. Ya, ini seperti itu. Nah, yang ini, yang delta T yang lebar ini yang menentukan adalah user. Kita yang menentukannya. Di mana di bagian file inputnya. Nah, yang ini yang apa sub stepnya atau sub intervalnya ini code-nya ya, programnya sendiri yang menentukan. Mengapa seperti itu? Nah, ini nanti ada hubungannya dengan apa? Dengan stabilitas, gitu kan? Jangan sampai perhitungan ini menjadi tidak stabil kan kayak gitu kan. Kalau kita bicara tentang perhitungan numerik kan kayak gitu. Kita bisa aja ngeset ininya itu lebar, tapi kalau yang dihitung itu adalah delta T ini kemudian diselesaikan apa adanya di perhitungan numeriknya, ada kemungkinan nanti menjadi tidak stabil dan hasilnya menjadi divergen atau tidak konvergen. Nah, sehingga code-nya itu membagi sendiri ininya delta T-nya ini dengan delta T yang kecil-kecil agar perhitungan numeriknya menjadi bisa konvergen. Ya, jadi intinya seperti itu. User terserah aja ini mau ini saya bagi menjadi katakanlah intervalnya setiap 3 bulan misalnya. Saya mau ngitung perhitungan burn up selama 1 tahun. Tapi burn up step-nya setiap 3 bulan. Ini kan lebar banget ini kan. Nah gitu. Nah, tapi nanti code-nya sendiri yang akan membagi ini menjadi sub interval yang lebih kecil. Oke. Itu ya. Nah, kemudian di sini dinyatakan ya, pada setiap burn up step ya, ini ada perhitungan flux ya. Flux calculation is carried out with a selected code ya. Jadi di setiap perhitungan ini, di setiap step ini ya, ini yang kita sebut sebagai burn up step ya. Jadi ini
Ini burn up step 0 atau langkah burn up yang ke 0. Ini burn up step ke-1, burn up ke step kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya. Ya, ini yang kita sebut sebagai burn up step. Nah, di setiap burn up step ini dilakukan apa? Dilakukan perhitungan flux. Oke. Jadi di setiap ini ya, di setiap nanti awal perhitungan atau di setiap titik-titiknya ini itu dilakukan perhitungan flux. Nah, fluxnya ini nanti akan menentukan apa? Menentukan ini digunakan untuk menyelesaikan persamaan depresi ya di antara step. Di sini kan nyebutnya pada burn up step ke n, antara berarti waktunya antara Tn-1 sampai Tn. Ya. Jadi ini kan persamaan anunya ya, persamaan depresinya seperti ini. Kalau Anda perhatikan, ya, ini kan sudah kita lihat bentuk persamaannya secara umum ya di kuliah kita ya. Ini kan perubahan densitas atom ya di NDT. Yang di sini ini adalah pembentukan ya. Pembentukan dari mana? Ini kan pembentukan dari peluruhan peluruhan material radioaktif, katakanlah induk gitu ya. Induk yang akan mengarah ke ini. Mengarah ke menghasilkan nuklidai gitu kan. Kayak ini kan ada lambda J, Ni, J-nya tidak sama dengan 1 ya. Jadi ini semua material. Kemudian yang ini ya, yang ini juga pembentukan, tapi ini pembentukan karena apa? Karena reaksi dengan neutron. Ya. Jadi ada ini reaksi tangkapan ya. Ini ada sigma C capture. Ya. Ini kan sigma kalikan V kalikan N kan intinya kan seperti itu ya. Nah, ininya apa? G-nya ini ada yield-nya ya. Ada faktor untuk menentukan ininya fraksinya ya, fraksi untuk transmutasi ini. Ya. Ini capture, kemudian ini dari reaksi fisi, kemudian ini dari reaksi N2N. Ya. Jadi satu neutron masuk menghasilkan 2 neutron keluar. Ya. Jadi ini yang produksinya, ini kan dari 2 ini. Kemudian hilangnya karena apa? Hilangnya ini karena peluruan, ya kan? Lambda kalikan N, ini kan peluruan. Kemudian yang ini adalah reaksi serapan, ya, absorpsi, dan juga dari reaksi N2N. Ya, seperti itu. Nah, FACT ini apa? Ini adalah faktor normalisasi, ini kan faktor normalisasi untuk mengkonversi flux dari nilai relatif menjadi nilai absolut. Ya. Nah, jadi prosesnya itu kan berarti tadi mencari ini fluxnya terlebih dahulu. Ya. Di setiap itu mencari flux. Setelah flux itu ketemu, baru menyelesaikan ini. Ya. Nah, gitu toh. Ini di titik 0 ya, burn up step ke 0, ini ketemu fluxnya di sini berapa, V0-nya berapa. Kemudian dilakukan perhitungan ya. Ini kan awalnya kita punya N0 katakanlah ya. N0 ini berarti N di titik awal ya, di burn up awal ya. Kemudian dihitung apa? Ini didapatkan katakanlah V0 ya. V0 ini berarti fluxnya di burn up step awal. Kemudian ini di burn up step 1 ya. Ini kan dihitung dulu. Ya. Dari sini didapatkan apa? N1. Ini untuk semua nuklida ya tentunya ya. Dapatkan N1 densitasnya. Nah, berdasarkan densitas ini dilakukan apa? Dilakukan perhitungan untuk mendapatkan V1. Itu kan? Dari apa? Dari penyelesaian persamaan difusi atau persamaan transport. Ya, jadi dapatkan flux. Jadi flux pada saat burn up 1.
Ya, nanti kan dapat K juga gitu kan. Nah, kalau sudah dapat V1, N1, apa yang dilakukan? Ini dihitung lagi persamaan yang ini. Ya. Selesaikan lagi untuk burn up step yang kedua. Kita dapatkan N2, dari N2 kita dapatkan V2. Nah, gitu ya. Jadi N ini diperoleh dari apa namanya? Ini dari solusi ini tadi ya. Dari persamaan depresi ya. Yang ini didapatkan dari persamaan difusi gitu kan. Difusi atau transport. Gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan apa namanya? Menggunakan code yang probabilistik ya, misalnya menggunakan Monte Carlo, itu juga serupa langkahnya. V-nya ini yang dihitung menggunakan Monte Carlo ya. Jadi prosesnya stokastik ya, probabilitas gitu. Nah, setelah dapat flux di sini baru menyelesaikan persamaan yang deterministik ini. Jadi yang ininya tetap deterministik gitu kan. Perhitungannya ya. Seperti itu. Nah, kalau sudah dapat N, nanti nilai densitas nuklidanya digunakan untuk mencari fluxnya lagi. Jadi ada proses updating di sini kan, updating densitas nuklida sama updating nilai flux. Ya. Seperti itu. Nah, sekarang ini caranya si Shrek ya, menghitung faktor normalisasi ya, dia ngitungnya seperti ini ya, nggak perlu detailnya di sini. Nah, kemudian oke, jadi intinya seperti itu ya, dasar teorinya demikian, bagaimana kita bisa mendapatkan nilai-nilai depresi bahan bakar dan juga nanti burn up. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini dulu? Kalau tidak ada, kita naik ya. Naiknya itu ke halaman mana ya? Tadi 7. Terus kemudian ini dulu dah yang depan Pak ya, 17 ya. Di 17 halaman 17. Nah, ini. Oke. Nah, ini fitur apa yang bisa kita dapatkan dari perhitungan burn up sel ya, sel burn up di Shrek ya. Jadi intinya kan tadi menyelesaikan persamaan depresi ya. Nah, kemudian apa yang bisa diinikan ya, yang bisa dihitung itu ada opsi untuk cooling time during burn up ya. Jadi katakanlah ada bahan bakar ya di dalam reaktor ya. Berarti kan dioperasikan, kemudian bahan bakarnya dikeluarkan misalnya ya. Berarti kan tidak terkena paparan neutron ya. Itu yang kita sebut sebagai cooling time. Ya. Nah, tapi kan proses decay-nya, peluruhan kan masih jalan terus. Ya. Jadi dari tadi yang persamaan dN/dt-nya, ya, yang ini kan masih jalan terus ini, ya, lambda yang dari teman-temannya ini masih jalan terus. Yang berkurang karena peluruhan ya mesti masih jalan terus gitu ya. Yang hilang apa? Yang hilang yang reaksi dengan flux, yang ada reaksi dengan neutronnya ya, karena V-nya sekarang sama dengan 0. Jadi misalnya di sini tadi ada plus sigma n V, ini sigma juga ya. Nah, ini sekarang berarti menjadi 0 kan. Ini enggak ada kalau dilakukan proses cooling. Yang ini yang minus itu tadi ada sigma
apa namanya sigma A plus sigma N2N gitu kan, V kalikan N, ya ini juga hilang juga karena V-nya sama dengan 0. Jadi prosesnya seperti proses peluruan. Nah, gitu. Oke. Kemudian ini ada opsi untuk menghitung apa namanya conversion ratio, ya baik itu seketika atau terintegrasi. Ya. Ini conversion ratio kita sudah tahu definisinya ya, rasio antara bahan bakar fosil yang dihasilkan dibagi dengan bahan bakar fosil yang dikonsumsi. Ya. Kemudian ini ada burn up calculation, ya, perhitungan burn up dengan tingkat flux yang konstan. Ya. Misalnya ini burn up pada blanket, ya. Blanket fuel ya, bahan bakar blanket. Kemudian ada branch of calculation, ya. Dilakukan variasi ini ya, variasi parameter ya, yang ini branch of ini. Kemudian perhitungan burn up to start by reading the initial computation from a burn up calculation result in different condition. Jadi melakukan perhitungan dengan membaca komposisi awal dari perhitungan burn up sebelumnya pada kondisi yang berbeda. Kemudian ini burn up calculation dengan dengan densitas tertentu ya, untuk nuklida tertentu ya, misalnya xenonnya dianggap 0 gitu ya, tidak ada xenonnya gitu ya. Nah, ini kita bisa melakukan perhitungan. Atau kita juga bisa melakukan perhitungan restart ya, artinya kita berhenti melakukan perhitungan, kemudian hasilnya disimpan dan diinikan lagi, diambil lagi datanya untuk dilakukan perhitungan lanjutan. Ya. Nah, kemudian ini yang perlu perlu dilihat di sini ya. Ini ada tampilan outputnya ya. Yang ditampilkan itu adalah pada file unit 98. Ya. Kemudian kita bisa melihat ini ya, nanti ada macam-macam ya opsinya di sini ya, yang bisa kita lihat di outputnya. Jadi ada hari, kemudian ada megawatt day per ton ya, ini burn up-nya, kemudian fraksi dari U235 yang sudah terdepresi gitu. Kemudian ada nilai K efektif ya, ada nilai K infinite, kemudian ada conversion ratio seketika, conversion ratio integral. Kemudian ada paparan ya, berapa megawatt day, kemudian ini daya thermal pada sel, ya, kemudian inventory atau massa dari heavy metal, ya, logam berat atau bahan bakar ya, kemudian ada nilai fluxnya, ini ada dan seterusnya ya. Kita bisa melihat ini output yang nanti bisa kita lihat kalau kita membuka file unit 98. Oke, seperti itu. Nah, kemudian data yang tersimpan ini nanti akan disimpan atau data yang dihasilkan dari perhitungan itu nanti akan disimpan sebagai tampang lintang makroskopik. Ya, nah, tampang lintang makroskopik ini nanti yang bisa kita bisa kita ambil lagi ya. Di mana kalau kita melakukan perhitungan lanjutan, misalnya ketika kita melakukan perhitungan untuk level fuel assembly. Sama seperti yang dulu pernah kita lakukan itu kan, kita bertahap ya, kita bisa simpan, kemudian kita ambil ininya datanya ya, seperti itu. Oke, nah sekarang kita kembali, sekarang agak turun ya, ini ya 135 ya. Dari 17 ke 135. Bentar, tadi ada yang perlu di ini enggak ya? Bentar. Pak Alek mau tanya, Pak. Ya, silakan. Yang tadi cooling time itu maksudnya misal reaktor dimatikan gitu, Pak? Atau misalnya kayak
berapa jam itu tidak ada flux sama sekali, terus dinyalakan lagi berapa jam itu atau bagaimana? Ya, itu bisa seperti itu. Bisa juga misalnya katakanlah bahan bakarnya dikeluarkan dari reaktor. Oh. Ya, intinya apa namanya tidak ada proses pembakaran dari Visi neutron. itu ya? Ya, tidak ada reaksi dengan neutron. Intinya seperti itu. Oke. Section 33 ya. 33 itu betul ya. 33 itu adalah yang 33. Oh ya, ini dulu. 178. Nah, ini penting nih. 178. Ini agak lupa. Nggak tahu ini cara buat anunya bolak-balik soalnya ya. Manualnya 178. Hampir 10 lagi. Nah, ini dia. Oke. Nah, di SREC itu akan membaca library ya atau data tampang lintang yang terkait atau informasinya ini terkait dengan material tertentu. Jadi proses transmutasi dari satu material ke material yang lain, gitu kan. Nah, yang standar digunakan ya ini ada ini ya U4CM6FP50BP16T ya. Nah, ini untuk yang reaktor thermal ya. Ini maksudnya apa? Kita bisa melihat di sini ya. U4 ini maksudnya perhitungannya itu dimulai dari U234. Kemudian CM6 ini adalah perhitungannya akan selesai di curium 246 ya, proses ininya ya, proses transmutasinya. Kemudian ada FP50 itu berarti ada 50 produk visi yang dihitung, tapi breakdown-nya itu ada 49 explicit vision product ditambah dengan 1 pseudo vision product. Ini untuk untuk semacam kayak jaga-jaga gitu vision product yang kayak dummy gitu sebenarnya ya. Nah, kemudian di sini ada BP16 ya, jadi digunakan burnable poison ya. Nah, jadi yang kode ini U4CM6FP ini digunakan untuk reaktor-reaktor yang biasa yang menggunakan misalnya uranium dioksida ya. Kita menggunakan yang U. Kalau misalnya reaktornya itu berdasarkan siklus thorium, maka kita yang menggunakan yang ini, yang TH2 yang bawahnya ini ya. Ini TH2. Karena apa? Karena ini akan memulai perhitungannya dari thorium 232. Oke, seperti itu. Kalau yang lainnya mirip gitu ya. Nah, di sini kita menggunakan ini kalau itu tadi ya kita reaktornya mengandung thorium atau memang kita menginginkan ada perhitungan-perhitungan yang lebih teliti ya. Nah, kemudian ada U4CM6FP104BP12 ini mirip ya seperti yang U4CM6 yang pertama, cuma bedanya vision product-nya ini lebih banyak ya. Ada 103 vision product explicit, ada 1 vision product pseudo ya. Ini biasanya digunakan untuk apa? Untuk analisis komposisi spent fuel. Nah, yang paling lengkap itu yang terakhir ini ya, karena startnya dari thorium ya, dari TH2CM6. Jadi ada 193 vision product yang diperhitungkan. Ini yang paling detail ya. Tapi nggak tahu nanti Anda bisa coba ya. Kalau saya lakukan trial itu yang ini tuh selalu gagal ya. Nggak tahu kenapa ya. Kalau tempat saya ini selalu gagal. Jadi yang bisa digunakan itu adalah yang 3 yang pertama ini. Oke. Nah, ini
strukturnya gimana ya? Sebenarnya strukturnya seperti struktur anunya ya, struktur apa namanya file untuk cross datanya ini ya, ini kan di file ini ya, srec-lib, burnlib t, terus nama ini ya, ini lokasi filenya ya. Kalau isinya ya ini datanya kayak gini ya. Mungkin kita nggak terlalu tidak terlalu apa namanya nggak perlu ngecek di sinilah kayak gini ya. Jadi dari informasi ini kita bisa mendapatkan apa untuk U235 kodenya apa ya, masanya berapa, kemudian IVIS-nya apa, resonansi ya, energi visinya ada berapa ya, dan seterusnya ya. Dari sini kita dapatkan informasi itu. Oke, terus kemudian ada reaksi anunya kan, reaksi ini peluruhannya, half life-nya berapa, apakah terjadi apa namanya sigma C dan seterusnya. Oke, nah ya yang ini adalah apa namanya diagram tentang mode peluruannya. Ini kan jadi kalau U4 CM6 itu berarti ini dimulai dari U234, kemudian ini kan meluruh menjadi apa namanya ini N gamma ya, jadi U235 gitu kan, N gamma lagi jadi U236 ya. Kita bisa mengikuti apa namanya proses ini ya, dan seterusnya ya. Jadi dari sini U234 kita ikuti sampai dengan CM246. Jadi ini modelnya untuk U4 CM6. Nah, kalau yang TH2 CM6 ini dimulai dari thorium 232. Ya. Jadi kita bisa melihat ini panah yang ke kanan ini adalah reaksi N gamma, panah ke kiri adalah N2N, yang ke bawah ini adalah IT ya, internal transition, yang ke kiri bawah ini adalah beta minus, yang ke kanan atas ini adalah beta plus atau elektron capture ya, EC ini elektron capture ya. Oke. Nah, oke, seperti itu ya. Ini yang lanjutannya ya, yang burnable poison. Oke. Nah, jadi itu kita punya 4 library ya secara resmi ya. Cuma kalau di tempat saya 3 yang bisa dipakai. Nah, sekarang bagaimana ininya implementasinya ya. Sekarang kita lihat di berapa tadi ya? 148 ya. Kalau enggak salah. Satu 135. Oke, 135. Halaman 135. Nah, ini oke. Oke, ini saya coba ganti ininya ya, share-nya ya. Oke, ini sudah muncul nih dua ini kiri kanan sudah muncul ya. Sudah. Oke, kita lihat dari ini ya, 135. Ini yang sebelah kanan ini file inputnya. Saya menggunakan yang tes ya, file tes PS ya. Ini sama seperti yang kita gunakan di ARN itu ya, contoh itu. Oke, ini perhatikan di sini. Ya, kalau kita mau melakukan perhitungan burn up, ya, berarti IC20 itu harus sama dengan 1. Ya. Jadi kita lihat IC20 itu adalah yang di bagian ini. Oh, sorry. Sebentar, sebelum loncat ke sana. Jadi ingat karena bahas di sini. Ingat ya tadi apa namanya file output untuk apa namanya untuk perhitungan burn up itu ada di
unit 98. Ini ya. Oke ya. Ini khusus untuk burn up. Oke. Jadi di sini kita juga mengeset ya. Nah, ini ya. Kita harus mengeset file yang 98 ini. Ini harus diaktifkan. Kalau Anda di tempat Anda ini masih beri komentar ya. Ini berarti belum anu ya, nanti tidak akan muncul file outputnya. Ya, jadi ini harus di uncomment dulu. Oke. Ini ya. Jadi ini 98 ini menyatakan apa unitnya ya, file unit ya, file unit 98. Ini nanti kita akan melihatnya di SFT 98 ya. Ingat ini bisa kita ubah ya sesuai keinginan kita ya. Cuma ini kan untuk memudahkan kita ya 98. Kemudian ini ada 06, ada 99 ya, ini untuk apa outputnya ya. Nah, kemudian di atas tadi lupa lihat. Nah, di sini ada variabel ini. Nah, ini BRN ini menyatakan apa? Menyatakan itu tadi library-nya. Ingat ya, di sini library-nya adalah U4, CM6, FP50, BP16T. Jadi ini perhitungan pada energi termal. Ya, kayak gitu. Ini bisa kita ubah ya tadi dengan misalnya yang TH ya. Kalau Anda perhitungan Anda menggunakan thorium ya, dan Anda ingin mengetahui bagaimana deplesi dari thorium ya, kemudian membentukkan U233 yang menjadi material fisil ya, berarti ini harus diganti ya BRN-nya ini. Oke, itu sebenarnya yang perlu diketahui ya di bagian atas. Kemudian IC20, nah itu adalah di sini ya, di Sreg Control. IC20 itu berarti yang ini, yang kanan. Oke, ini harus sama dengan 1. Kita ini kan, kita buat sama dengan 1, berarti kita melakukan perhitungan burn up. Nah, kemudian kita turun ke bawah, itu kan. Ini setelah material. Nah, setelah material Anda lihat kalau di contoh ini gampang ini kan, sudah ada tambahan ininya, tapi ini kan masih di komen semua kan. Input for cell burn up calculation when IC20 equals 1 ya. Seperti ini. Nah, kita bisa melihat di sini. Blok ini kan, ini berarti ini harus kita anukan nih, harus kita uncomment ya. Ini blok 1 ya, IBC ya kan, blok 1 ini IBC ada 20 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 terus 10 sorry. Ini 10 kemudian diikuti dengan 10 lagi nilainya 0 gitu kan, 10 kali 0 ya. Jadi 10 dalam kurung 0. Oke. Nah, ini IBC1. IBC1 adalah final burn up step number. Ya. Jadi kita ingin melakukan perhitungan sampai berapa burn up step. Ya. Ingat burn up step pertama itu adalah 0, gitu kan? Ini ya. Step nomor 0 ini adalah perhitungan pertama. Kemudian ini burn up step awal ya. Kemudian burn up step yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, ini kita menentukan ini mau berapa sih ininya, ya. Kita melakukan perhitungannya ini. Kemudian yang terakhir ini kan IBC1 ya, ini nilainya terserah kita ya, IBC1. Nah, yang di terakhir ini tidak dilakukan perhitungan flux, tidak mencari perhitungan flux, hanya mencari perhitungan densitasnya saja. Ya, kayak gitu. Oke. Nah, batasnya itu adalah 61 maksimal. Jadi kita bisa melakukan. Nah, kemudian kita bisa melakukan restart, ya seperti saya katakan tadi ya, kita berhenti dulu sampai perhitungan mana, kemudian lanjut lagi ngambil dari data yang sebelumnya. Nah, kalau restart berarti ngambilnya adalah pada data
ketika kita stop sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita melakukan 3 kali perhitungan, ya ini berhenti, ya. Kemudian kita lanjut lagi melakukan restart, berarti kita startnya dari langkah yang keempat. Oke. Nah, ya. Jadi kalau kita lihat di contoh ini, kita akan melakukan perhitungan sebanyak 12 langkah. Ya. IBC 1-nya sama dengan 12, yang ada 12 langkah. Kemudian IBC 2. Nah, IBC 2 ini menyatakan apa? Menyatakan satuan dari burn up yang akan kita hitung. Ya. Di sini ada plus minus 1. Kalau 1 ini berarti integrated burn up by megawatt per ton. Jadi perhitungannya atau satuannya ini adalah megawatt per ton. Ya. Oke. Kalau 2 ini satuannya adalah megawatt. Kalau 3 ini adalah hari. Ya, ini integrated. Ya. Jadi kalau misalnya kita ingin mau melakukan perhitungan, ya, perhitungannya bukan berdasarkan burn up, tapi berdasarkan hari. Misalnya ini hari ke-0, anggap ini beginning of cycle, ya. Anda mau menjalankan ini sampai misalnya 360 hari, misalnya ya, end of cycle 1 tahun, 360 hari misalnya, atau 365, ya, gampang 360 ya. Kemudian di sini kan berarti kan di sini ada 30 gitu kan, ada 60. Jadi setiap burn up-nya kita ingin melakukan perhitungan apa? Setiap 1 bulan sekali, ya, 30 hari sekali, ya, 30, 60, ya, 90 dan seterusnya sampai terakhir ini 330, 360. Jadi ini burn up step-nya, ya, 30 hari. Nah, yang dimasukkan di sini ini kalau kita mau masukkan ini 0, 30, 60, 90 ini yang kita sebut sebagai integrated burn up by day. Begini. Ya. Oke, kemudian kemudian untuk yang 4 ini adalah burn up intervalnya. Jadi berapa hari? Jadi kalau kasusnya seperti ini, kalau kita ingin menghitung ini kan intervalnya 30 hari ya. 30 hari, 30 hari, 30 hari. Nah, kita berarti nanti kalau kita mengisikan yang 4 ini, berarti nanti datanya kita isikan adalah angka-angka ini 30, 30, 30, 30 ya. Jadi intervalnya. Kalau yang tadi adalah harinya ya, secara kumulatif ya diintegralkan gitu. Nah, kalau ini datanya. Kemudian yang ini sebagai fraksi dari depresi U235 terhadap fresh ya. Fresh one by persen dari 0 sampai 100%. Jadi ini ibarat itu ya FIFA ya. Vision in, Anda ingat ya, satuan nya ya, satuan burn up-nya kan ada yang FIFA ya, vision in vision in visionable atom ya. Jadi berapa persen ini yang sudah terdepresi. Oke. Nah, kalau nilainya negatif ya ini ada ya. Biasanya kita tuliskan positif lah yang paling mudah ya. Jika nilainya negatif ya, maka kita harus fraksi dari depresinya ini harus kita spesifikkan di blok 4 ya, kayak gitu. Jadi biasanya kita nulisnya positif. Nah, contoh di sini ini kita gunakan IBC 2-nya adalah 1 ya. Berarti ini kan burn up-nya dinyatakan dengan megawatt per ton. Ya. Oke. Nah, kemudian IBC 3 ya. IBC 3 ini mode burn up-nya bagaimana? Gitu kan? Apakah ini normal burn up calculation ya. Kalau 1 ya, contoh di sini ini kan 1 ya. Berarti ini kan normal ya. Kemudian yang kedua ini adalah branch off ya.
Yang ketiga ini adalah Burnap calculation under constant flux. Yang keempat ini Burnap calculation by reading initial composition. Jadi ini perhitungannya dengan membaca komposisi awalnya dari blok 6. Ya. Nah, kalau nilainya negatif, ini berarti melakukan restart. Nah, kita membaca data dari perhitungan sebelumnya. Ya. Kalau positif, berarti ini dimulai dari 0 ya, jadi kita tidak melakukan restart. Oke. Nah, kemudian mengapa di sini ada normal dan yang lainnya? Nah, pengertiannya normal di sini adalah ya untuk persamaan ininya, persamaan depresinya ini dengan mengasumsikan konstan power level di setiap Burnap step. Ini nanti akan berbeda dengan yang nomor 3. Yang nomor 3 ini perhitungannya itu berdasarkan fluxnya yang konstan, constant flux calculation. Jadi dalam mode ini, mode perhitungan Burnap ini memang ada 2 ya, yang satu fluxnya konstan, yang satu dayanya konstan. Jadi selama perhitungan ini dari satu titik katakanlah T N ke Tn plus 1 itu ya, dalam interval ini ya. Kalau kita menggunakan yang mode ini dianggap daya itu konstan. Oke. Nah, tapi ini ini metode yang umum seperti itu. Tapi ini menjadi tidak valid kalau apa? Kalau misalnya di bagian materialnya itu misalnya adalah blanket ya, ini ya blanket fuel itu kan lebih banyak material fertilnya ya, misalnya gini ya, ini material fisil ya atau campuran ya. Nah yang di bagian luar ini adalah blanket. Atau ini biasanya bukan fisil ya, tapi istilahnya sheet ya. Sheet and blanket ya. Jadi ini aduh kok jadi error. Oke lah. Ini sheet-nya. Sheet, ini biasanya ada intinya ada fisilnya. Nah, yang blanket ini selimutnya, ini isinya adalah fertil. Nah, neutron itu kan nanti akan keluar, bukan ya? Keluar dari sheet menuju ke blanket. Ini kan kalau ada neutron yang bocor ke sana, ini akan ditangkap di bagian blanket. Nah, yang terjadi adalah apa? Terjadi adalah konversi menjadi fisil. Gitu kan? Nah, karena di sini ada material fisil, berarti daya ini kan awalnya kita bisa katakan ini tidak ada daya yang dibangkitkan di sini, ya, tidak ada reaksi fisi gitu kan, karena materialnya fertil. Ya, secara kita mengatakan seperti itu, ini tidak ada reaksi fisi, tidak ada yang dibangkitkan. Tapi karena terjadi konversi dari fertil ke fisil, maka di sini kemudian semakin lama semakin banyak material fisil yang dihasilkan, maka reaksi fisinya itu juga akan semakin banyak. Sehingga daya itu juga akan banyak juga dihasilkan di daerah blanket. Sehingga kalau kita memberikan asumsi constant power level, ini tidak cocok. Gitu, ya. Apalagi kalau misalnya ini tadi kita menginputkan ya rentang dari Tn ke Tn plus 1 ini lebar. Ya, misalnya apa? Ini tadi contoh misalnya 30 hari gitu ya. Nah, ini enggak valid ini kalau kita menggunakan constant power level seperti itu. Sehingga apa yang dilakukan di sini adalah yang dipaksa konstan untuk perhitungannya adalah fluxnya. Ya. Jadi untuk perhitungannya fluxnya di sini akan konstan ya dalam rentang ini. Kemudian berdasarkan konstan flux tersebut nanti akan bisa dihitung dayanya. Gitu. Oke. Jadi ini
kasus-kasus seperti ini yang nanti perlu apa namanya kalian perhatikan ya. Jadi ketika melakukan apa namanya perhitungan burn up, ini kan kita membahasnya di sel ya. Burn up-nya level sel, bukan di level teras. Berarti kan artinya Anda bisa melakukan burn up untuk material yang ada di sini aja atau di sini. Selnya kan bisa saja berbeda kan, atau pasti berbeda gitu kan tipe selnya. Ya. Nah, jadi ini dilakukan apa namanya perhitungan yang berbeda. Misalnya katakanlah yang sheet-nya kayak gini, Anda punya misalnya OO2 gitu. Nah, yang di blanket Anda punya kayak gini. Ya. Isinya thorium. Kayak gitu, THO2, thorium oksida. Nah, yang ini kita gunakan mode burn up-nya IBC3-nya sama dengan 1. Yang ini Anda gunakan IBC3-nya sama dengan 3. Gitu. Terus ya mungkin nanti mode bisa, kalau yang ini berarti Anda harus menggunakan yang TH2CM6 ya. Karena di sini ada thoriumnya. Oke, seperti itu ya. Ini IBC3 ya. Kemudian berikutnya ini IBC4. IBC4 ini adalah edit option, menyatakan seberapa besar atau seberapa banyak output yang ingin disimpan di file unit 98 ya. Ini opsi K0 ini menyatakan yang paling ringkas itu ya. Opsi lainnya ini semakin detail. Dan kita lihat di sini IBC4-nya 0 ya, ini datanya paling ringkas. Kemudian IBC5 ini bagaimana kita mendefinisikan apa namanya conversion ratio ya. Ini instantaneous conversion ratio, ini kita nyatakan production dari material fisil dibagi dengan depletion atau hilangnya material fisil ya. Ini kalau 0 ini kita menggunakan apa namanya nilai default-nya ini. Kalau 1 berarti kita harus mendefinisikan sendiri, mendefinisikan pengertian dari conversion ratio ini. Ya, jadi ini kita buat default 0, IBC6 ya. Ini apakah akan menyimpan tambang lintang mikro ya. Ini kalau tidak ya ini dinolkan ya. Kalau ingin disimpan ya berarti ini kita berikan apa namanya angka 1, 2 atau 3 ya. Kemudian IBC7 ini juga 0, ini selanjutnya 0 semua ini yang apa namanya default semua ya. Nah, kayaknya mungkin tidak terlalu ya, ini kita menggunakan default semua ya. Nah, oke. Ini yang IBC. Nah, sekarang berikutnya yang blok 2, ini blok 2. Nah, blok 2 kita lihat di sini. Blok 2 ini apa? Thermal power. Ya. Megawatt thermal per sentimeter. Berarti ini kan daya linear ya. Jadi yang kita isikan di sini ada daya linear untuk satu sel. Ingat ya. Satu selnya itu kan kalau kita katakan menggunakan satu filpin, ini kan kayak gini kan. Nah, jadi kita punya daya yang dibangkitkan dalam satu pinnya ini. Totalnya berapa? Kemudian panjangnya ini atau tingginya ini, misalnya H, ya, dibagi dengan H. Ya. Nah, ini yang kita isikan ke sini. Ya. Daya per pinnya Anda bisa menghitung ya. Kalau misalnya total daya reaktornya sekian ribu megawatt thermal, kemudian ada sekian puluh ribu pin di dalam reaktor ya, tentunya tinggal bagi aja ya. Anda akan mendapatkan daya per pin. Ya. Tingginya berapa? H ya, kita dapatkan ini. Oke, seperti itu. Dan ini apa namanya perhitungannya adalah untuk satu sel. Ya, kalau selnya tadi hanya berisi satu pin ya satu aja gitu kan. Tapi kalau misalnya
satu selnya ini ada 4 pin rod, ya. Ini berarti dikalikan dengan 4. Pokoknya bagaimana kita mendefinisikan satu selnya, ya. Misalnya satu selnya seperti ini. Nah, berarti kan ada 4 fill pin, ya. Berarti ini juga nilainya kita kalikan 4. Nah, di sini jumlah entry-nya ini adalah IBC 1. Jadi sejumlah sejumlah burn up step yang kita tentukan tadi. Jadi, contohnya di sini, berarti kita lihat di sini, ini ada 12 ya, 12 kali. Ini kan tadi IBC satunya 12, berarti ini juga 12 kali. Ya. 12 kali apa? Ini power ratingnya ya. Ini kan 1,79 kali 10 pangkat minus 4 megawatt thermal per sentimeter. Ya, daya linear atau power rating ini sama aja ya. Ini sama dengan power rating ya, sama aja ya. Seperti itu. Oke. Ini blok 2 ya. Seperti ini. Kemudian Pak Alek, yang tadi daya linear tuh 170 megawatt itu dari misalnya reaktor 250 megawatt, itu artinya 250 megawatt juga gitu, atau gimana? mana 170 megawatt? Ya, dapat 170 watt per sentimeter itu. Diketahui ini, biasanya. Iya, ini misalnya diketahui seperti ini. Jadi Okay. satu pinnya ini 170 watt. kan, watt per sentimeter. Tapi di dalam satu selnya ini ada 4 pin. Makanya ini dikalikan 4 kan, 170 kali 4 kali 10 pangkat minus 6 kan, karena ini kan satuannya megawatt kan. Megawatt, oh. Ya. Ini harus megawatt, tapi yang diketahui ini kan watt per sentimeter. Makanya ini dikalikan 10 pangkat minus 6. Nah, ini tergantung dari anunya. Oke. Kalau misalnya kayak di PWR itu kan, PWR kan dayanya 3.411 megawatt thermal misalnya gini. N-pin-nya berapa? N-pin-nya kan sekitar 50-an ribu kan itu kan, 50.000 pin ya. Ini dibagi dengan ini, nanti ketemunya berapa megawatt per pin itu kan. Nah, tingginya berapa? Tingginya kan sekitar 3 meteran ya. Ini senti ya satunya. Misalnya sekitar 360 cm kan. Tingginya kan sekitar itu ya. Nah, kita bisa perhitungkan nanti angkanya berapa. Gitu ya. Oh, dibagi tinggi. Oh ya, yes. Oke. Baik, Pak. Ya. Yang ini kan kadang juga nggak langsung kan, ketemunya kan jumlah fuel assembly-nya misalnya di dalam satu reaktor 150 gitu kan. Kemudian banyaknya pin per fuel assembly-nya misalnya berapa? 229 misalnya gitu kan. Nah, ini kan tinggal kita kalikan aja nanti. Misalnya ya kayak gini. Jadi ini kan nanti total pin di dalam total pin di dalam reaktor ya. Nah, daya totalnya dibagi dengan ini. Oke, ini blok 2. Nah, kemudian blok 3. Nah, blok 3 itu mulai dari sini ya. Ini blok 3. Nah, blok 3 ini jumlah datanya juga IBC 1 ya. Artinya kita harus mengisikan sebanyak IBC 1 karena tadi kan IBC 1-nya 12 ya, berarti kita harus mengisi sebanyak 12. Jadi kita lihat ini satu barisnya ini ada 6 kan. 1 2 3 4 5 6. Jadi berarti yang kita buka ini ada 2 baris di sini. Oke. Jadi ini ada 12 data karena kita meminta 12. Nah, yang kita isikan di situ apa? Yang kita isikan di sini adalah ini ini betul ya? Ini tadi
ini adalah apa namanya, burn-up step-nya ya, atau anunya. Tadi kan kita mengisikannya, ini tadi IBC3-nya adalah IBC2-nya adalah 1 itu kan. Jadi ini kita nyatakan dengan apa? Kita nyatakan dengan apa? Megawatt D per ton ya. Jadi ini satuan anunya ya. Satuan burn up-nya. Ini tadi kan di IBC2-nya ini kan 1 ya. Jadi ini satuannya ini kalau ditulis ini error enggak ya? Lebih ya. Jadi satuannya adalah megawatt D per ton. Ya. Kayak gitu. Ya. Nah, tentunya kalau misalnya ini tadi yang IBC2-nya ini tadi kita ganti apa namanya? Misalnya angka 3 gitu ya. Ini misalnya kita ganti angka 3 ya. Berarti yang ini berarti dianggap sebagai hari. Itu kan. Jadi kalau ini 3, berarti kita memasukkan apa? Hari ke berapa ini? 100 ya. 0,1 kali 10⁻³ kan ini hari ke 100, hari ke 1000, hari ke 2500, hari ke berapa? 5000 dan seterusnya. Ya. Nah, kalau ini kita isikan 1, ini dibaca sebagai megawatt D per ton. Jadi ada 100 megawatt D per ton, ada 1000 megawatt D per ton, gitu kan? Ada 2500 megawatt D per ton, ini 5000 megawatt D per ton, dan seterusnya. Oke, kayak gitu ya. Ini lanjutannya kayaknya udah apalagi ya. Blok 3, blok 4 ini dibutuhkan jika IBC2-nya negatif gitu ya. Blok 5 ini dibutuhkan jika IBC3-nya plus minus 2. Ya, ini kan kita enggak. Kemudian blok 6 ini dibutuhkan kalau IBC3-nya plus minus 4. Ini juga enggak. Kemudian blok 7 ini diperlukan kalau IBC5-nya sama dengan 1. Ya. Ini juga enggak, kita akan menggunakan 0 gitu kan. Blok 7 ini, blok 73 ini kalau IBC-nya IBC5 sama dengan 5. Blok 8 kalau IBC6-nya 1. Blok 9 kalau IBC10-nya 1 ya. Kita menggunakan default semua soalnya ya. Jadi ini blok-blok ini kalau apa namanya? Perlu kita tambahkan kalau kita mengisikan atau menginginkan kondisi di luar apa namanya, kondisi defaultnya ya. Seperti itu ya. Terus ini ada ada apa namanya, rekomendasi ya, burn up step interval ya. Nah, ini biasanya normalnya gitu ya. Normalnya ini antara 5.000 sampai 10.000 megawatt per ton ya, intervalnya ya. Gitu. Apa namanya? Di awal-awal ini karena ada pembentukan xenon, jadi biasanya ini dibuat agak agak rapat biasanya ya. Ingat ya, apa namanya? Xenon, pembentukan xenon ini nanti akan mencapai kondisi ini, kondisi setimbang di sekitar 2 hari dari operasi nominalnya ya. Nah, jadi di awal-awal itu biasanya agak rapat ya, delta T-nya kecil, setelah itu baru agak dibuat lebih panjang ya. Seperti Anda bisa melihat ini kalau satuannya dengan megawatt per ton ini juga demikian ya. Ini kan di awal ini buat 100 dulu, terus setelah itu ini kan 1000, 2500, 5000, 7500, 10000 ya. Jadi ini kan ini 100 jadi 1000 jadi 2500. Jadi dan selanjutnya ini udah sama terus ya. Intervalnya 2000 apa namanya 2500 megawatt per ton intervalnya ya. Nah, yang di sini yang apa namanya ngecek kondisi yang di awal ya, untuk apa namanya untuk pembentukan xenon.
Oke, gitu ya. Nah, jadi kalau kita coba ya, kita coba simpan ya, simpan, kemudian kita jalankan tesnya. Oke. Ya, sudah selesai. Kita lihat ya di output. Nah, ini 06 ya. Kemudian ini 99 ya. Nah, di sini kita lihat di sini ada 98 dan 98 ini ada isinya ya, 32 kilobyte ya. Jadi kalau kita buka, nah, oke, ini hasil perhitungan kita ya. Oh, ini title-nya masih salah ya. Ini no burn up ya, kita ganti. Kita melakukan perhitungan burn up. Nah, apa namanya? Kita lihat ininya. Ada UU 5% ya, ini kan berarti fraksi depleted uraniumnya ya, kemudian instantaneous conversion ratio, ada integrated conversion ratio. Nah, kita lihat di sini. Ini days ya, berarti pada hari berapa? Ini state awalnya ya, hari ke-0 itu kan. Kemudian ini hari ke-2 2,7, kemudian hari ke-27 ya. Dan kita melihat tadi yang kita masukkan kan intervalnya adalah interval burn up ya. Jadi ini 0 ya, 0 MWD per ton. Berikutnya kan 100 kan tadi ya inputnya kan. Nah, kita lihat di sini ini 100 MWD per ton, 1000 MWD per ton, 2500 MWD per ton. Nah, si SREC itu akan ngitung ya berdasarkan input ini, itu nanti akan diperoleh hari keberapa ya. Jadi yang kita inputkan adalah burn up-nya. Nah, SREC akan menghitung ininya, harinya ya, seperti itu. Dan yang ini adalah fraksi anunya ya, fraksi apa namanya? Deplesinya ya. Jadi ini 0 berarti apa namanya? Belum ada yang berkurang gitu. Kemudian ada 1,89 kali 10 pangkat min 1 ya, atau 0, sekitar 0,2 ya, 0,2% ini apa namanya U235-nya ya, berkurang sebesar itu gitu ya pada hari kedua, kemudian menjadi 1,88% pada hari ke-27 ya, dan seterusnya. Nah, ini nilai KF-nya ya, dan kita bisa melihat KF-nya ini akan berkurang terus ya, seiring dengan penambahan nilai burn up. Oke, ini ya, ini berkurang terus kan. Ini harusnya sampai 12 ya. Ini sampai berapa? Enggak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Jadi ada 12 data. Ya, jadi Anda nanti bisa ngeplot misalnya ya fungsi K efektif sebagai fungsi dari waktu, dari hari ya. Ini sebagai fungsi dari hari. Atau KF sebagai fungsi dari burn up, sebagai fungsi ini ya. Nah, nanti Anda mendapatkan grafiknya seperti apa ya, menurun dari nilai awalnya ini 1,42 turun menjadi 1,17. Oke. Nah, ininya K infinite-nya ya tentunya sama itu kan. Karena ini kan di level cell ya. Jadi KF sama dengan K infinite. Oke. Kemudian conversion ratio yang ini ya, kita bisa melihat conversion ratio itu ternyata berubah terus seiring dengan waktu, dan kita lihat di sini ternyata CR-nya ini semakin lama semakin bertambah ya, dari 0,366 naik sampai menjadi 0,492. Oke. Jadi yang U238-nya ini kan banyak yang terkonversi menjadi PU gitu kan, sehingga CR-nya meningkat.
Tapi ini masih jauh nilainya ya, mau di bawah 0,5 ya. Jauh dari apa? Dari nilai breeding. Kalau breeding kan CR-nya sama dengan 1. Ya, ini masih separuhnya, jadi belum bisa kita sebut sebagai apa namanya breeding. Kita sebutnya sebagai converting atau reaktornya converter ya, converting reaktor. Ini mengkonversi dari U238 menjadi PU239. Oke, ini bla 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 bla, nilai fluxnya diketahui ini ya, bagaimana perubahan nilai fluxnya. Nah, kemudian, nah ini yang mungkin mau kita lihat juga ya. Ini kita lihat adalah material nomor 1, kalau nggak salah definisi material 1 itu adalah untuk bahan bakar ya. Oke, ini kan tipenya adalah fuel ya, material name is fuel. Jadi kita kembali ke sini ya, definisi ini ya. Ini material nomor 1 ya, fuel ya. Ada isi awalnya adalah UO2 ya. Jadi uranium 235, uranium 238 dan oksigen 16. Oke. Nah, kita lihat di sini ini yieldnya ya, yield xenon, yield dari apa namanya iodin, samarium dan PM ya. Ini yang kita pelajari dari itu ya, ARN itu ya, fission yieldnya berapa, kemudian energi perfisinya ini dinyatakan dengan ini, kemudian daya, densitas daya ya, power ini sekian megawatt per cc ya, sebesar ini. Daya per. Nah, sekarang kita lihat ini ya. Berikutnya U234 ini kosong, nggak ada. Nah, U235 ada, itu kan. U236 kosong, U237 kosong, U238 ada. Ya. Lainnya yang ini transuranium ya sampai dengan CM246 ya, ini kosong semua. Ini bahan bakarnya masih fresh. Produk fisi ya, ini ada krypton 83, ZR95, NB itu apa? Niobium ya, niobium 95, molybden 95, TC99 nih kosong semua itu kan. Sampai total tadi kan nah ini sampai ini yang dummy tadi ya, yang pseudo. Ini GD-nya ya kita dapatkan seperti ini. Nah, jadi ini masih kosong, masih fresh ya. CS137-nya juga 0 ya. Ini produk fisi. Nah, kalau seiring dengan waktu ini akan bertambah sekarang tuh kan. U234-nya sekarang muncul tapi kecil ya. U236 juga muncul, U237 ya. U238 ini berkurang, tapi berkurangnya tidak banyak ya. Neptunium nambah ya, plutonium ini nambah ya, PU239, PU241 ini kan material material fisilnya ya. Kemudian sampai kurium. Nah, tentunya semakin jauh ke sana ini semakin kecil ya, karena kan proses peluruhannya belum betul-betul sampai ke sana. Ini kan 2 hari ya, baru 2 hari operasi. Xenon gimana? Xenon 135. Nah, ini ya, ini sudah muncul ya. Ini 2 hari, ini sudah mendekati nilai saturasi. Ya. Kalau kita lihat ke sana, ini kan angkanya kan juga sudah tidak terlalu banyak berubah kan. 150, 153, 54, 55, 559, 561. Nah, ini kan tidak terlalu banyak perubahan. Ya. Jadi ini di 2 hari ini sudah sudah mendekati kondisi saturasi. U235 ini akan berkurang terus ya, 151, 150, 148 ya, 144, 137 sampai ini berarti berapa? 0, ya, 0,924 ya. Ini kan satuannya ini kan beda ya. Ini minus 0,4, ini minus 0,3. U235 ini berkurang, tapi berkurangnya nggak terlalu banyak, dibandingkan dengan perubahan tadi yang di
U235 ini kan 2,147, 2,135 itu kan 2,11 itu kan. Jadi dua digit pertama atau mungkin satu digit setelah koma ini nggak mengalami perubahan ya. Nah, makanya kan kalau kita melakukan perhitungan secara manual kan diasumsikan itu kan bahwa perubahan U238 itu tidak ada, artinya dianggap konstan selama perhitungan depresi. Asumsinya kan kayak gitu untuk penyederhanaan. Ya. Jadi kita bisa menghitung secara manual. Tapi kalau menghitung secara secara komputasi seperti ini ya kita nggak bisa mengatakan ini U238-nya dibuat konstan gitu, nggak bisa. Ya, kita harus melihatnya dari skema peluruhannya itu tadi. Nah, gitu. PU239, ya ini nambah ya. Ini kan 10 pangkat minus 7, ini minus 6, minus 5 ya, 2,3 10 minus 5, 4,54 minus 5, 6,45 minus 5 ya. Nah, ini kalau diplot nanti mestinya ini akan bertambah tapi akan menuju ke kondisi saturasi. Ya, untuk PU239 ini. Ini perubahannya di sini nanti sudah tidak terlalu tidak terlalu besar. Oke. Americium, curium. Oke, produk visi CS ya. Ini kalau kita concern dengan dengan CS ya, produk visinya. Di sini ada SR nggak? Oh, nggak diikutkan ya. Mungkin yang lebih lebih banyak nuklidanya mungkin ya, yang produk visinya ya. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan atau mungkin ada pertanyaan dulu yang terkait dengan ini, terkait dengan outputnya ini. Kayaknya ini udah cukup jelas ya bagaimana kita membaca ini. Nah, saya kan tinggal kalau mau ngeplot ya Anda harus ngeplot ininya, ngambil data per per kolomnya ini. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya ini tadi ini kan kita menggunakan U ya. Kita ganti library-nya menggunakan TH, thorium. Tadi kalau thorium itu TH2, saya yang lupanya yang di bagian tengahnya ya, TH2 CM6. Tadi di mana tadi? Nah, ini ya. Kita gunakan ini ya, kayaknya sama ya. Ini TH2. Ini ya. TH2 CM6 FP50 BB16T. Oke. Ini saya ulangi lagi ya. Runningnya. Oke, sorry. Keliru. Oke, sekarang kita lihat outputnya di 98 ini yang baru ya. Nah, ternyata kita lihat, nah di sini ada pH-nya sekarang. Ya, ini mulai dari thorium, ada thorium, ada protactinium ya, PA231, PA233, di sini ada U233 ya. Ini semua dihitung gitu ya. Meskipun di di definisi material kita tidak ada thoriumnya, tapi ini tetap dihitung karena library-nya menggunakan ini. Gitu. Oke. Sekarang kita coba kalau misalnya ini tadi blok ini IBC2-nya ya, IBC2-nya ganti dengan ini ya, kita ganti dengan berapa tadi? 3 ya.
Yang hari itu kan yang 3 ya. Jadi kita anggap ini sekarang berarti bukan megawatt per ton itu kan, tapi menjadi hari. Nggak tahu ini hasilnya seperti apa. Sampai 25.000 hari. Mungkin error ya, nggak tahu sih. Oke, kita jalankan. Oh, nggak error, bagus juga ya. Oke, kita lihat di 98 ini ya. Nah, sekarang kan kita bisa melihat ini ya. Sekarang harinya sekarang berubah kan dari 0 kemudian 100 hari ya. Kemudian menjadi 1000 hari, menjadi 2500 hari, 5000 hari dan seterusnya. Megawatt per tonnya, burn up-nya sekarang yang mengikuti. Itu kan hari ke-1000 kita dapatkan sudah berapa nih? Sudah 3000-an ya, 3696 megawatt per ton. Hari ke-1000 ini sudah 36.000, hampir 37.000 megawatt per ton. Ini kira-kira sekitar itu ya, discharge burn up-nya ya. Ini 2.500 hari. Ini sudah 92.000 megawatt per ton. Ya, ini 5.000 hari sudah 184.000 megawatt per ton. Ya. Ya, ini kalau secara teoritis kita ngitung di di software ini mungkin ya. Ini keuntungannya software kan enggak gitu ya. Melakukan eksperimen untuk hal-hal yang tidak mungkin, melakukan perhitungan untuk hal-hal yang tidak bisa dilakukan secara eksperimen. Kenapa? Ya kalau ini burn up-nya sampai sebesar ini, bahan bakarnya sudah rusak gitu kan. ini kesana ini sebenarnya impossible. Oke. Nah, kita juga melihat nilai K-efektifnya ya, dari 1,4, 1,3, 1,099 ya, ini sudah subkritis ya 0,86 sampai di sini terakhir 0,45. Oke. Nah, CR-nya, kalau lihat CR-nya bagus ini sampai 0,88 ya, tapi reaktornya nggak jalan ya, K-efektifnya 0,45 nggak mungkin tuh. Nah, ininya gimana? U235 ya, dari 1,512 turun menjadi 1,059 kali 10 pangkat min 10 ya, jadi turunnya banyak ya. Sudah sedikit sekali. PU239 yang tadinya nggak ada, terus sekarang jadi ini. Ini berkurang ya. Ya, karena U238-nya ini mestinya berkurangnya banyak kalau ini. U238 dari 2 kali 10 pangkat minus 2 menjadi 1 kali 10 pangkat minus 3 ya. Jadi U238-nya sekarang berkurang, ya, PU-nya juga ikut berkurang. Oke, seperti itu ya. Jadi ini ada beberapa opsi ya, Anda harus perhatikan ininya. Ya, kalau misalnya interval, nah, berarti kan bukan 3 ya, tapi yang berapa tadi? Interval itu 4 ya. Ya, kalau ini menjadi 4, ya. Nah, ini berarti ini sekarang menjadi interval. Ya, jadi bukan hari ke-100, bukan hari ke-1000, tapi ini menjadi ya dari 0 ditambah 100 ya, itu hari 100,
Kemudian dari 100 ditambah 1000, 1100 gitu kan. 1100 tambah 2500 ya. Jadi hari ke 3600 kayak gitu. Ya. Ini kalau 4. Nah, kita coba ya kalau 4. Oh, error mungkin kayaknya. Cepet banget namanya. Ya, ini error nih Mas. Terlalu cepat itu. Unexpected end of input data RIM. Ya, nggak tahu yang mana. Jadi intinya ini tadi ya, kalau kita menggunakan 4 ini akan menjadi interval ya. Oke, kita kembalikan aja ke 1. Oke, kalau ini mau diteruskan semuanya ini berarti kan ini berapa ini? 12, 24, 31 ya ini ya. 1, 2, 3, 4, 5 kali 6, 31. Ini kalau mau dihitung semua ini berarti kita isikan 31. Ya. 31. Kok error lagi? Ada yang salah pasti. Errornya di mana? Inputnya 12. Oh, 12 betul ya? 12, 18, 24, 30, 31. Mengapa ini salah? Oh ya, kayaknya kelebihan ini tadi ya. Yang megawatt per tonnya kayak dibaca kayaknya saat tadi. Jadi kita coba, mudah-mudahan mau. Ya, pastinya harusnya lama ya. Nah, kita melakukan 31 step up sampai berapa itu? 72.000 megawatt per ton. Ya, sudah apa namanya? Sudah subkritis kayaknya. Oke, sambil tunggu ada pertanyaan terkait dengan ini. Kalau yang tadi mau buat skenario misalnya yang nggak waktu cooldown-nya itu, ya waktu coolingnya itu gimana Pak? Oke. Harus dari awal Bu atau gimana? Ya, nanti kita lihat dari ininya. Ya, ini kan kayaknya Anda harus mengisikan mengisikan apa namanya? Data yang di IBC-nya itu ada yang tidak dibuat default ya. Kemudian nanti informasinya nanti ditambahkan di bawahnya kayaknya.
Saya juga belum pernah menggunakan yang cooling down. Nanti kita lihat aja, kita cari ininya di di manualnya seperti apa. Ya. Oke, Pak. Ya, nanti kita cari di sini. Oke, ada lagi yang lain? Ini, di sini kayaknya pakai minus ya ini ya. Ini pakai minus nih yang di blok 3-nya ini. Ini kalau kita lihat dari dari informasi yang di sini nih. Wait, kok jadi ngeblok putih. Ya. Ini ya. Jika diperlukan cooling ya dan burn up-nya tidak dalam hari ya, maka ininya cooling periodnya dinyatakan dengan nilai negatif. Ya. Jadi kayaknya yang di sininya deh, yang di di blok 3-nya di sini ini yang kita berikan dengan angka negatif. Oh, jadi misal yang kedua sama ketiga itu cooling itu dikasih minus itu, minus 1. Oh, baik. Ya. Jadi ininya, kalau kita lihat ini berarti gini, misalnya ini kita tadi melakukan tadi berapa 12 ya misalnya, awalnya kan gini kan, kita punya 12 ya, ini kan berarti di burn up sampai 12 kali ya. Nah kemudian ininya yang 6 berikutnya ini di cooling down ya. Kemudian setelah itu dinyalakan lagi ya. Dimasukkan lagi ya misalnya, berarti yang ini ada, yang ini ada juga, berarti sekarang kan 12 tambah 12 ya, kita punya 24 ya. 24 burn up step, yang 12 itu di burn dengan daya ini, kemudian yang 6 ya, ini dienolkan ya, kalau lihat ini ya, keterangannya ini ya, yang 6 ini dienolkan, kemudian yang 12 lagi, misalnya 6 lagi, yang berikutnya ini dikembalikan lagi, misalnya seperti ini. Ya, nah, misalnya jadi seperti ini. Nah, kemudian yang ini mungkin ya, ini nanti juga perlu dicek lagi. Kalau kita baca di situ, berapa cooling periodnya? Cooling periodnya ya berarti mungkin di sini menjadi Anda menginginkan mau didinginkan berapa hari? Ini kan 6, katakanlah Anda menginginkan 2 bulan pendinginannya, ya, berarti 60 hari ya, berarti di sini selama 10 hari ini. Di periode 10 hari, ini ngepas ini enggak sih? Ya. Nah, seperti ini. Jadi ini didinginkan selama 60 hari ya. Kemudian dilanjutkan lagi dengan ini. Berarti kan lanjutannya mestinya yang ini ya. Nah, kan gitu. Kayak nanti mestinya jadinya seperti ini ya. Didinginkan dulu terus kemudian lanjut lagi.
Nggak tahu ini kalau dicoba bisa atau enggak. Ini kalau nggak bisa ya apa namanya perlu di otak-atik nanti. Tapi kalau membaca ininya, baca petunjuknya kayaknya seperti itu. Wow, bisa jalan kayaknya. Oh, tapi 98-nya kok 0 ya? Wah, nggak muncul nih. Oh, nggak tahu ini. Berarti masih ada something wrong. Ya. Ada yang belum betul kayaknya. Kok nggak muncul? Nggak muncul anunya, nggak muncul angkanya. Itu satuannya beda nggak, Pak? Yang itu kan burn up ya, yang atasnya, yang 12 itu. Terus yang 10 itu hari kan? Boleh gitu tak? Nah, makanya ini yang belum kan kalau apakah ini bisa dilakukan seperti ini atau kemudian harus terpisah gitu ya. Karena kalau lihat ini kan ini enternya kan hari ya. Oh, Period day. diminuskan ya, sorry ya. Iya. Kayaknya ini diminuskan ini. Ini kan enter cooling period atau dalam kurung D by negative value. Ya, berarti ininya menjadi minus. Tapi powernya 0 ya. Kayaknya gini. Step of power level I sama dengan 0. Power levelnya kan ini. Mungkin kayak gini deh. Ya lama. Ada isinya nih, 98. No. Oke. Harinya nah ini berhenti nih ya. Ini berhenti ini. 2000, 225, 25. Nah, ini berhenti nih. Ya. Jadi burn up-nya berhenti ya, setelah itu lanjut lagi. Ya. Nah, ini harinya mestinya tadi bertambah 10 ya, 676, 68, 608, ini 676, 686, 696, 706 ya. Ini kan berarti bertambah 10 kan, bertambah 10 hari. Ininya burn up-nya acep ya. Tidak ada apa namanya perubahan ya. Ini K-nya berubah sedikit ya. Gitu. Terus powernya, nah ini ya, betul ya, ini powernya 0 ya, di-nolkan, ini cooling, kemudian jadi kayak reaktor dimatikan itu ya ini ya kasusnya. Kita lihat di sini tadi yang 0 mana nih? Mulai ini ya. Wah ini susah lihatnya ini. Ini siapa nih? Oh 235.
Nah, ini U235-nya acet ya, tidak ada perubahan ya karena tidak ada flux neutronnya. Oke. Kemudian mestinya U238 juga ya. Tapi kalau U238 ada di G tapi mungkin tidak terlalu berubah ya. U235 juga ada peluruan tapi kan umur paruhnya kan jutaan tahun, nggak mengaruh. Kemudian coba kita lihat xenon. Nah, xenon 135 ini di sini mestinya dia akan mana yang 0. 0 itu di sini ya. Baris ini 0. Oh, ini ini apa ya? Xenon 135. Ini sudah mengecil ya. Ya, ini angkanya sudah mengecil xenonnya. Ya, sudah hampir habis. Ini sudah habis malah. Oke. Di waktu 10 hari terlalu lama untuk melihat perubahan kenaikan xenonnya ya. Harusnya kan kalau fluxnya turun, xenonnya akan naik ya. Tapi kita kan melakukan perhitungan burn up-nya kan tadi di cooling down selama 10 hari ya. Jadi kita tidak melihat kenaikan xenon. Yang kita lihat malah penurunan ini ya, dari 10⁻⁸ jadi 10⁻⁻15 ya. Ini habis terus itu ya. Oke, karena meluruh ya. Oke, terus kemudian nanti muncul lagi ya, karena reaktornya dinyalakan. Oke, gitu. Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada. Ya. Nah, jadi ini Anda bisa coba-coba parameternya ini ya, sambil ngelihat manual, terus kemudian dicoba-coba mungkin tadi menggunakan hari ya. Anda coba untuk misalnya di burn up selama 3 tahun gitu kan, terus dengan interval tertentu gitu, terus kemudian Anda coba plotkan ya, nanti efeknya seperti apa. Oke, saya kira kita bisa akhiri ya pertemuan di hari ini ya. Kemudian pertemuan minggu depan ini kita wrap up apa yang sudah kita bahas sampai dengan pertemuan terakhir ini. Ini mungkin atau ini mau dijadikan tugas atau buat latihan saja ini untuk yang perhitungan burn up. Kayaknya juga nggak terlalu tidak terlalu lama ngitungnya ini ya. Nah, oke, nanti kita ya. Saya juga belum belum nyetup problemnya di sini. Ya. Nanti saya pikirkan dulu. Oke, jadi kita akhiri ya sampai di sini pembahasan kita ya. Yang jelas ini akan menjadi basic bagi kita nanti untuk melakukan perhitungan di level field assembly dan level teras. Ya, nanti setelah UTS nanti kita juga akan melakukan perhitungan lagi menggunakan SREC ya, yang terkait dengan manajemen terasnya. Kita lakukan menyusun bahan bakar, kemudian di shuffle gitu ya, disusun ulang bahan bakar tersebut ya, nanti kita lihat bagaimana pengaruhnya terhadap terhadap parameter elektroniknya ya, KF-nya bagaimana, powernya itu bagaimana ya, power peak-nya bagaimana, kemudian nanti burn up-nya itu juga bagaimana pengaruhnya. Ya, nanti larinya nanti akan ke sana. Ini kita masih coba lihat
per Filipina. Nah, nanti sebelum ke sana kita akan bahas tentang ininya, tentang in-core field management-nya. Ya. Kayak gitu. Itu nanti setelah UTS. Ya. Baik, UTS-nya masih 2 minggu lagi ya. Saya lupa harinya, tapi ya nanti informasinya nanti minggu depan kita sampaikan. Baik, terima kasih atas perhatian dari kalian semua. Sampai jumpa lagi di hari Selasa siang minggu depan. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Alex. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Alex. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Ada yang belum bisa ini? Sebentar Pak, saya coba dulu. Nah, ini entah kenapa saya selalu mengalami kegagalan Pak untuk absen. Oh, iya? Selalu proses gagal. Makanya susah gitu. Oh iya. Minta ganti HP sih. Gagal, Pak. Udah ganti. Oke, saya coba langsung aja masukin aja di sini. Baik Pak. Ini kok juga. Wah, Mana ini kok nggak bisa? nggak mau masuk si masternya. Error, Pak, semesternya. Iya, kayaknya error. Nggak nyambung lah. Yang persentenya ini juga macet. Ya udah nanti tak masukin manual. Iya. Baik. Yang belum siapa? Sydney sama siapa? Bagas. Saya, Pak. Ujian, Pak. Banyak, Pak, ini kayaknya. Oh ya, ini ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masuk semua ya, berarti ya? Sepertinya masuk semua Pak. Ya, masuk semua ya, nanti tak anukan. Oh, ini Masuk, saya. Pak. Nah, ini bisa. Bu Hori ada. Ya, Pak. Suljian, Sydney ya? Ada. Iya ada. Dah. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Selamat sore, Pak. Ya, Selamat siang. selamat siang. Siang atau sore? Di Bukori sore, Pak. Oh iya, yang anu ya. Bisa, Pak. Time zone-nya beda ya.